Sahabat Katolik yang budiman, Salvete. Ada pertanyaan seperti gini. Pak, kenapa setiap hari pada jam 6 pagi dan sore dan jam 12 siang lonceng gereja kita selalu berbunyi? Sama seperti bunyi lonceng gereja pada hari Minggu yang memanggil kita untuk datang ke gereja mengikuti misa atau ibadat. Demikian juga lonceng yang berbunyi pada jam-jam itu. Itu tanda bagi kita umat Katolik untuk berdoa. Doanya adalah doa malaikat Tuhan, atau dalam bahasa Latinnya disebut doa Angelus Domini Nunciavit Mariae. Doa ini adalah rangkaian 3 antifon yang merefleksikan inkarnasi Tuhan pada saat kabar sukacita, saat yang sangat suci, di mana malaikat Gabriel mengumumkan undangan Tuhan bagi Maria untuk menjadi ibu dari Mesias. Dan Maria berkata, "Ya." Lalu ada lagi pertanyaan, saudara-saudara. Kalau begitu, apakah kita juga harus ke gereja untuk berdoa Angelus pada jam-jam itu? Sebenarnya kita tak perlu ke gereja lagi. Bunyi lonceng itu adalah tanda undangan Tuhan untuk kita, sehingga bisa berdoa di mana saja kita berada, entah dari rumah, dari sekolah, dari kantor, bahkan saat kita ada di kebun. Lalu ada pertanyaan lagi. Jadi saat mendengar lonceng pada jam itu, apa yang harus kita buat, Pak? Saat kita mendengar bunyi lonceng itu, kita harus berhenti sejenak dari pekerjaan-pekerjaan kita dan mendaraskan doa Angelus sesuai dengan irama bunyi lonceng itu. Misalnya saat sedang bersiap ke sekolah dan kamu mendengar bunyi lonceng gereja di jam 6 pagi, maka berhentilah sejenak untuk berdoa Angelus. Atau pada jam 12 siang saat kamu lagi berjalan dari sekolah ke rumah, kamu juga bisa mendaraskan doa itu dalam hatimu. Lalu kenapa doa Angelus hanya di waktu-waktu itu saja? Apa sih tujuannya? Dalam sejarah, tradisi ini berkembang dari kebiasaan mendoakan 3 kali doa Salam Maria yang waktu itu dianjurkan oleh Santo Antonius Padua di sekitar tahun 1195 sampai 1231. Lalu di tahun 1269, Santo Bonaventura menyuruh membunyikan lonceng untuk memanggil para biarawan dan biarawati serta umat awam di wilayah tersebut untuk berdoa 3 Salam Maria setelah ibadat malam. Para paus di kemudian hari meneguhkan doa ini sebagai salah satu doa yang memegang peranan penting dalam tradisi gereja dan kehidupan umat. Orang yang mendaraskan doa ini akan mendapatkan indulgensi atau pengampunan di hadapan Allah dari hukuman-hukuman sementara dari dosa-dosa yang kesalahannya sudah diampuni. Kemudian di tahun 1964, Paus Paulus ke-6 mulai berdoa Angelus di depan umum setiap minggu di lapangan Basilika Santo Petrus, disertai dengan pidato singkat kepada para peziarah di sana. Maka penting untuk diingat, saudara-saudari, doa Angelus sudah ada dalam tradisi gereja Katolik dan dipraktikkan berabad-abad lamanya. Berdoa Angelus di jam 6 pagi bertujuan untuk menghormati kebangkitan Kristus. Dengan doa itu, kita dapat memulai kegiatan kita dari dan dengan semangat kebangkitan Kristus. Kemudian,
Dengan berdoa Angelus di pukul 12 siang, kita menghormati sengsara Kristus. Jadi, walaupun di tengah pekerjaan kita yang berat, kita senantiasa ingat akan Kristus yang telah berkorban bagi kita. Dan jika kita berdoa Angelus di jam 6 sore, berarti kita menghormati inkarnasi Allah menjadi manusia. Jadi saat kita mau beristirahat dan menutup seluruh aktivitas kita, ingatlah bahwa Allah selalu tinggal beserta kita. Sahabat Katolik yang sejati, yuk berdoa Angelus. Kalaupun lonceng gereja di jam 6 pagi, jam 6 petang, dan di jam 12 siang tak sempat berdentang, doakanlah Angelus. Sebab ada rahmat Tuhan yang pasti kita terima. Salvede, terima kasih buatmu. Mari teruslah bersahabat dalam kekuatan doa Angelus.